Praktik jahat pengoplosan berulang kali menyeruak di negeri ini. Sasarannya adalah sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari bahan pangan seperti beras hingga minyak goreng, serta kebutuhan pokok untuk memasak, yaitu gas LPG. Temuan praktik pengoplosan beras pada Juli 2025 menambah panjang deretan kasus oplosan di tanah air. Kasus beras oplosan menggemparkan publik, apalagi menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, akibat aksi curang ini telah menyebabkan kerugian pada masyarakat hingga mencapai 99,35 triliun rupiah per tahunnya. Hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Beras menemukan sebanyak 212 dari 268 merek beras terbukti oplosan. Dari hasil uji laboratorium ditemukan sekitar 85% sampel tidak sesuai standar, bahkan terdapat beras dalam kemasan 5 kg yang beratnya hanya 4,5 kg. Praktik pengoplosan jelas membuat masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan menjadi geram. Masyarakat pun meminta pemerintah untuk turun tangan mencegah kasus pengoplosan kembali terulang. Kalau menurut Ibu sih, ya hukum aja dengan seimbang itunya gitu. Apa sih pekerjaannya dia gitu. Dia berusaha kayak begitu, ya seimbang aja gitu hukumannya seimbang dengan kelakuannya itu, perbuatan. Harus bertanggung jawab aja lah ya atas perbuatannya kayak gimana gitu. Kalau memang dia ngerasa dia salah, ya omongin yang salahnya gitu. Entah hukumnya ya biar pemerintah ya lebih baik tokonya ditutup, karena bakal banyak orang-orang yang dirugikan lagi gitu loh, bukan di kitanya aja gitu. Cukup tegas, cuma masih minim pengawasan aja, mungkin situ aja. Kalau hukuman yang layak bagi pelaku sebaiknya apa? Pidana penjara atau denda atau perusahaan ditutup atau seperti apa, Bapak? Mungkin bisa pidana ataupun denda secara finansial, bisa subsidi ke masyarakat, mungkin gitu ya. Selain kasus beras oplosan, sebelumnya pada Maret 2025, praktik pengoplosan produk minyak goreng minyak kita juga menjadi sorotan. Setelah sempat ramai di media sosial, kasus pengoplosan minyak kita juga kian menyita perhatian publik karena pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menemukan kemasan minyak kita tidak sesuai dengan takaran yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 ml, padahal di kemasan tertulis 1 liter. Temuan praktik pengoplosan tabung gas LPG subsidi 3 kg yang dikurangi isinya hingga hanya berkisar 2,7 hingga 2,5 kg juga membuat publik geram. Pelaku pengoplosan gas LPG dapat dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Ketegasan pemerintah serta jeratan hukum bagi pelaku pengoplosan selayaknya membuat jera. Namun mengapa praktik kecurangan ini terus terjadi? Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Asmi Syahputra menilai tata kelola serta pengawasan distribusi nasional menjadi hal penting dalam upaya mencegah terjadinya praktik pengoplosan. Asmi menyebut hukuman pidana sekaligus denda yang berlipat ganda dapat menjadi upaya yang tepat untuk memutus rantai kecurangan pengoplosan bahan pokok di negeri ini. Ada efek denda atau ganti rugi yang memang melampaui daripada itu, selain memang dikenakan hukuman pidana. Karena tampaknya kalau akhirnya hukuman pidana orang bilang, ya udah nanti ancamannya 5 tahun tapi nanti dijatuhkan 1 tahun, dia merasa dapat uang yang lebih gitu loh. Tapi kita perlu satu pola sanksi tadi adalah seperti yang tadi, usahanya ditutup, terus dendanya dinaikkan berkali lipat, ya. Jadi pidana tidak menjadi satu-satunya ancaman yang maksimal gitu loh. Dalam bahasa Indonesia, oplosan berarti campuran atau hasil mencampur sesuatu. Kata oplosan sendiri kerap kali merujuk pada konotasi negatif karena campuran bahan-bahan yang tidak seharusnya dicampur tersebut bisa berbahaya atau tidak sesuai dengan standar, sehingga seringkali merugikan konsumen baik dari segi kesehatan maupun kualitas produk.
Merujuk pada pemahaman tersebut, maka dalam kasus oplosan terhadap beras, minyak, dan juga gas jelas berdampak negatif secara finansial pada konsumen karena harus membayar harga mahal untuk sebuah produk yang kualitasnya tidak sesuai standar. Berkali-kali kasus oplosan terdengar di negeri ini, mulai dari tabung gas yang dioplos, minyak goreng yang dioplos, dan yang terbaru adalah beras oplosan. Ketegasan dari pemerintah berupa pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku tentunya menjadi hal yang paling ditunggu karena warga masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Sufini Tanjung, Warsa, Jakarta.